Happy Sunday. Senang beribadah dengan saudara, baik saudara yang hadir di tempat ini maupun Anda yang mengikuti secara live streaming. Kita akan bersama-sama membaca Katekismus Reformasi dan minggu ini kita akan masuk di dalam pertanyaan yang ke-45. Saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita bersama-sama membaca jawaban dan pembacaan Alkitabnya. Pertanyaan 45. Bagaimana iman di dalam Kristus membawa kita untuk peduli terhadap orang miskin? Yesus yang mempunyai segalanya menunjukkan kepedulian terhadap kemiskinan rohani kita dengan cara menjadi miskin demi kita. Oleh karena itu, kita yang sekarang yang ada di dalam Kristus dimampukan untuk menunjukkan kepedulian, melayani, bahkan melakukan perbuatan baik kepada mereka yang miskin, baik secara spiritual maupun material. 2 Korintus 8 ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Silakan duduk, saudara. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, motivasi kita untuk memperhatikan orang yang berkekurangan itu bersumber dari pemahaman akan identitas kita di dalam Kristus dan kasih karunia yang telah kita terima dari Kristus. Tetapi hal ini bukan tentang mengumpulkan kebaikan atau mengharapkan imbalan yang sifatnya itu pertukaran jasa, yaitu agar kita bisa mendapatkan berkat atau perkenanan dari Allah. Saudara, kita perlu menyadari bahwa kita dahulu adalah orang-orang yang tidak pantas untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Kita dahulu adalah orang-orang yang miskin dan mati secara rohani. Tetapi karena kemurahan Allah melalui Kristus, maka kita dilayakkan mendapatkan penerimaan serta kehidupan baru dari Allah. Dengan demikian, kepedulian kita terhadap orang miskin atau orang yang berkekurangan itu berasal dari pemahaman akan siapa Allah dan siapa kita di dalam Kristus. Selain itu, saudara, Alkitab juga menyatakan bahwa Allah yang kita sembah ialah Allah yang mengasihi orang miskin. Bahkan Dia menegaskan dirinya sebagai Bapa bagi anak yatim, pelindung bagi para janda, penyedia bagi mereka yang sebatang kara, pembela bagi yang tertindas, pemberi makan bagi yang lapar, pembebas bagi yang tertawan, dan penyembuh bagi mereka yang sakit. Dari sini, saudara, kita semakin disadarkan bahwa sebagai anak-anak Allah yang telah menerima kasih Allah terlebih dahulu, maka kita dipanggil untuk meneladaninya dan hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Itulah sebabnya sekarang ini kita dipanggil untuk menjadi penyalur anugerah bagi sesama kita. Kita dipanggil untuk memperhatikan orang yang miskin dan bagi orang yang menderita di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan kita juga diutus untuk membawa terang Kristus itu ke dalam kegelapan dunia. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita yang telah terlebih dahulu mengalami kasih dan anugerah Allah itu sudah menjadi penyalur anugerah bagi sesama kita? Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Saya memberikan kesempatan untuk kita sama-sama datang di dalam doa pertobatan dan mengakui bahwa seringkali kita ini masih egois dan hidup untuk kenyamanan diri sendiri. Dan kita tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita yang sedang menderita dan membutuhkan pertolongan. Mari kita sama-sama bertobat dan mohon kiranya anugerahnya itu memperbaharui hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami
datang kepadamu. Kami bertobat dan mengakui bahwa seringkali kami orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia dan anugerah-Mu, tetapi kami hidup di dalam keegoisan, hidup di dalam kenyamanan kami sendiri, sehingga kami tidak peduli dengan orang-orang yang menderita, yang ada di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan, dan kami mohon juga Roh Kudus-Mu untuk memperbarui hati kami. Injil-Mu itu terus mengkalibrasi hati kami dan memampukan kami bahwa kalau kami adalah orang-orang yang sudah dikasihi terlebih dahulu, maka seharusnya kami juga menjadi penyalur-penyalur anugerah-Mu, sehingga hidup kami dapat dipakai menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.